Halo semuanya, kembali bersama aku di Modpack Kai Factory 3. Oke, kita lanjutkan lagi Modpack ini. Jadi kita sudah melakukan banyak hal ya di episode sebelumnya, di mana kita sudah bikin dimensi yang baru. Dan karena sini kita sudah masuk ke penghujung Modpack ya. Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak mod yang akan kita bahas di episode-episode ini dan mungkin episode mendatang ya. Jadi langsung saja kita lihat episode ini. Yap, oke. Kalian sudah melihat sesuatu yang gede banget ya nih dia. Ini sampai ngelek aku ngelihatnya. Ya, ini adalah reaktor yang paling gede, yang paling besar ukurannya harusnya. Kalau misalkan aku nggak salah ya. Jadi ini dia reaktornya, Maksai reaktor. Ini jauh lebih besar daripada episode sebelumnya kalau kalian bandingkan, tentu saja ya. Dan dengan begini, kita seharusnya sudah bisa, coba kita lihat achievement kita, dan kita berarti sudah selesaikan bikin maksimum size reaktor. Yap. Dan mari kita lihat segimana besar energi yang dihasilkan. Ini sayangnya karena kalian bisa lihat fuelnya dibutuhkan sekitar 52.000 yellorium. Sementara yang kita punya cuman berapa nih? 23.000 ya. Ini aku sudah perbanyak menggunakan yellorium seed pun, jadi ya mungkin saya nggak akan bisa sampai full karena emang banyak banget yelloriumnya. Aku perasaan udah farming itu dari episode berapa gitu, tapi masih aja belum cukup. Ya sudahlah. Tapi harusnya nggak masalah sih, kita bisa coba cek ya. Coba, sebenarnya udah aku cek sih, cuman mari kita lihat kalian yang pertama kali ngeliat ya. 1, 2, 3. Ya, udah sampai 500.000 per tick dan masih meningkat juga. Ini kalau kalian sadar banknya sudah kepindahin ke sana ya, ke sini semua. Karena plat sini aja sebenarnya udah cukup sih buat transfer energi sekencang itu. Nah, dia 1,2 juta per tick ya. Jadi dulu udah lebih dari cukup, tapi sayangnya karena di banknya masih masih cuman transfer sampai 500.000, jadi kalian bisa lihat kapasitas reaktornya penuh ya. Jadi ya oke. Jadi mau nggak mau ini ada berapa energi yang agak terbuang di sini ya. Mungkin aku bakal diaktifkan dulu sampai sebenarnya aku lagi pengen bikin bank, cuman karena kita butuh banyak resource ya. Kalau misalkan kita mau bikin, aku nih pengen bikin 30 bank, cuman dia butuh banyak sekali energetic alloy dan juga vibrant alloy ya. Ini harusnya udah cukup ya untuk crafting. Coba kita craft aja. Jadi saking lambatnya aku sampai bikin cheat di sini. Daripada aku nunggu alloy smelternya nge-smelt ini ya, karena ini lambat banget nih alloy smelter meskipun udah full upgrade-nya. Ya, aku terpaksa bikin sheet-nya mana nih. Ada vibrant alloy sheet sama ada energetic alloy sheet ya. Ini dia. Jadi makanya sini ada 2 drawer di sini. Dan harusnya sudah jadi ini banknya. Mungkin nanti aja aku taruhnya, nggak sekarang. Atau mungkin sekarang aja deh. Biar kalian lihat. Ini masalahnya ini kalau misalkan aku taruh dia di atas, ini ketutupan nih semua chatnya, nggak bisa aku akses. Jadi, aku perlu, oke, mungkin aku bisa coba numpuk dia di depan sini ya. Oke, sudah 1,25 juta yang bisa ditransfer sama dia. Harusnya kalau misalkan ku aktifkan, dia bakal ngetransfer sampai 1,2 juta di sana ya. Karena reaktornya nggak bisa langsung full ngasilin energinya, jadi dia perlu waktu dulu. Ini suhunya sampai berapa nih? Sampai 2700-an. Aku nggak tahu apa limit dari heatnya. Mudah-mudahan ini nggak kenapa-napa workku ya. Mungkin mungkin aku backup dulu bentar ya. Udah aku backup ya. Sebenarnya sih seumur-umur hidup aku pakai reaktor biasanya jarang sih sampai meledak. Dan aku nggak tahu apakah reaktor ini bisa benar-benar meledak ya. Ini juga seharusnya udah aku taruh ya changlotnya. Coba aku cek dulu.
Ini lama juga terbang naik ke atasnya. Nah, ini dia 4 canglut sudah aku taruh. Jadi reaktornya bisa jalan terus meskipun aku di mana-mana aja ya. Dan ini naganya oke. Oke, dan dikit update juga. Sini ada ya, ini sebenarnya bisa di-enchant ya. Kalian bisa lihat ada enchantingnya. Dan juga kalau misalkan kalian lihat, aku sudah melakukan upgrade ya ke tingkat weapon. Jadi bakal aku jelasin dulu sebentar ya. Jadi ini aku udah lakukan ini di off cam karena memang prosesnya cukup lambat ya, karena satu-satu kan ini. Dan dia nggak bisa langsung ke weapon, dia harus bertahap dari yang ini sebenarnya udah pernah aku jelasin, cuma aku jelasin ulang saja. Jadi misalnya kita punya yang RF capacity ini yang hampir pasti semua pakai ini ya, RF capacity semuanya. Armor ada, ini ada RF capacity biasanya paling atas kalian lihat. Nah, ini dia punya berapa level? Misalnya tier basic, ini yang nggak ada apa-apa ditambahin jadi basic. Kemudian tier weapon basic jadi weapon. Kemudian tingkat 3 itu ada draconic, ya. Dan yang keempat itu ada chaotic. Nah, ini tapi mungkin nggak akan ku lakuin atau mungkin ku lakuin tapi cuma beberapa aja karena susah ya bikinnya. Dia butuh chaotic core. Beberapa kali familiar, tapi yang nggak familiar mungkin nih ya, chaotic core. Mirip sama weapon core tapi dia butuh ini chaos chap. Ini apa? Nanti kalian lihat aja ya. Tapi yang paling mungkin sekarang itu cuma draconic doang. Dan kebetulan aku lagi ngebikin 5 weekend draconium core. Dan kita langsung aja aku demonstrasikan aja ya gimana caranya upgrade ke draconic ya. Ini aku pengen upgrade nih 2 plug kapasitornya sama draconic bow-nya. Ini penting karena kita bisa nge-charge semuanya nih pakai ini. Makin besar kapasitinya pasti kita kemungkinan untuk habisnya kurang ya. Karena sekali habis ya wassalam kita. Tamat kita. Dan juga semua ini ya, bow-nya karena memang bow ini sekuat itu. Dan selain itu mana ya? Kita butuh nether stars, weekend core ini udah. Emerald block sama ini RF capacity. Semua upgrade-nya ada di sini. Ini sebenarnya ya kalian ini sebenarnya agak salah crafting ya. Jadi aku kan coba crafting ya ini dulu ya karena ini memang butuh banyak gitu. Tapi rupanya dia cukup butuh satu doang ya. Dia nggak akan ke consume rupanya. Dia nggak akan ke ambil resource-nya. Jadi ya aku pakai banyak-banyak jadi sampah, jadi nggak guna. Karena aku juga jarang ngasih upgrade armor gini ya. Biasanya udah end game aja gitu. Tapi ya sudahlah kita pakai kita ini dulu, ambil dulu resource-nya semua. Oke. Nah, tinggal ngedetar ya. Sama ini mungkin ku ambil dulu yang ini dan ku taruh ini biar cepet. Dan caranya ini sebenarnya sudah cukup ya, harusnya sudah cukup. Dan kita tinggal nunggu charging ya. Ini bakal makan waktu lama karena kalian lihat ke basicnya sih dikit, cuma 250.000 ya. Ini ukuran kita sekarang udah dikit banget. Weapon lumayan 4 juta tapi cukup dikit juga. Tapi yang draconic ini sudah 256 juta, yang mana ini hampir ya mirip-mirip sama ini nih draconic yang kita tahu energinya gede banget butuhnya. Karena by the way aku udah ngabisin untuk dapetin ini ya. Weekend core ini kita kan butuh weekend draconium ingot kan. Jadi aku sudah ngabisin beberapa ender dragon juga di off cam. Jadi kalian gak perlu ngelihat di battle-nya sih, sebenarnya udah pakai ini pun juga udah gampang sih, paling 5 menit selesai. 5 menit selesai ender dragon. Yang biasanya kalau di Minecraft Vanilla bisa berapa menit tuh buat ngalahin dia. Karena emang tebel itu. Oke, jadi makanya nih langsung aja kalian aja biar dia main aja dah di background itu biar nggak lama-lama kali kita nunggunya. Oke. Jadi oh ya ini kita sudah bisa centang karena kita udah punya 1 juta air petik. Kemudian ini dia. Ini juga menarik ya.
Jadi aku kan pernah bilang kalau misalkan aku tahu nih weapon apa yang bisa sampai 90 damage ke atas sih ya. Dan kalian seharusnya kalau kalian mungkin pernah main modpack atau ya cukup jago mungkin dengan modpack, kalian harusnya udah familiar nih weapon maksudnya apa, yaitu karena kita pakai mod Draconium dan Draconic Evolution ini adalah mod tier atas tentu saja end game-nya. Ya mau nggak mau harusnya weapon ini yang damage-nya tinggi. Dan benar, kali ini Draconic Tough Power-ku ya damage-nya sudah 92,5. 92,5-nya itu dari sharpness kalau seharusnya ya. Dari sharpness yang aslinya itu sebelum ku kasih sharpness itu adalah 90. Jadi kalau kalian ingat kalau kalian mungkin pernah lihat ya di episode sebelumnya, Tough of Power ini damage-nya cuma 60, belum 90. Tapi kalau kalian upgrade dia basic-nya, ini gara-gara upgrade yang attack damage ya, yang kedua terbawah. Coba aku lihat aja, kasih lihat aja. Bukan yang ini, Deng. Yang ini ya, yang ini ya. Ini dia. Jadi Tough of Power, dia damage-nya dari 60 jadi berapa? 75, ini dia. Dan tentu saja weapon dari 75 jadi 90. Jadi makin naik level tambah 15. Dan karena kita udah upgrade ke weapon ini, berarti dia ada 90 plus sharpness-nya ya. Jadi kita udah bisa centang nih, 90. Jadi kalian tahu nih cara untuk dapetin damage 90 ya. Tentu saja ada lagi weapon-weapon di mod-mod yang lain yang bisa sampai setinggi itu. Tapi kalau di modpack ini, ya yang damage tertinggi setauku ya ini sih. Tough of Power ya. Nah ini sudah sudah upgrade ke Draconic ya. Tadi 512 kalau nggak salah, dia nambah kita 128 ya, jadi 640 juta. Lumayan. Dan sekarang saatnya kita upgrade ini. Oh ya, ini kita tetap butuh ya bow. Bow juga butuh arah capacity. Oke. Mungkin kalian juga penasaran loh, kok ini bisa tiba-tiba penuh gitu. Jadi di sini, ini dia sebenarnya di versi terbaru ada, cuman karena versi ini beda, jadi aku bingung yang mana ya. Tapi setelah aku coba-coba, rupanya ada yang namanya ini transmitter mode. Ini adalah mode untuk ngasih energi secara wireless. Jadi apapun yang ada di inventory kita, sebenarnya kalau misalkan kalian aku klik nih ya, kalian udah langsung nyadar ada hotbar only, item only, off dan on. Aku ngeliat gini langsung ini udah pasti adalah wireless charging ya. Jadi apapun yang ada di inventory kita yang yang perlu energi, dia bakal ke-charge ya. Dengan menggunakan energi yang ada di the connector tentu saja ya. Coba yang ku setting. Di connector itu yang itu, kalau kalian nggak tahu. Yang di dalam bola itu. Oke. Jadi di episode ini, apa sih yang mau kita lakuin di sini? Ada dua agenda yang kurencanakan akan kulakukan di sini, yaitu yang pertama adalah ini kita ngelawan namanya Chaos Dragon. Chaos Dragon ini jujur aja jarang ku lawan karena emang sesusah itu. Aku kalau milih nggak lawan sih nggak lawan itu saja. Cuman ya karena sini ada questnya, kita mau nggak mau harus lawan dia. Sekaligus ya aku coba aja sih dengan seharusnya dengan Draconic Bow ini udah cukup oke lah buat ngelawan dia. Draconic Dragon ini, Chaotic Dragon maksudnya. Kemudian yang kedua itu adalah, ini belum kuselesaikan ya, karena emang selain nggak butuh juga agak sulit ya. Kalian mungkin pernah ngeliat di episode sebelumnya apa sih kesulitannya. Nah, jadi aku bakalan langsung aja ke sini ya. Age of Insanity ini yang kedua. Yang mungkin bisa aku selesaikan, mungkin nggak, tapi bakalan kita lihat saja ya. Yang satu yang menarik perhatianku adalah ini nih. Create Chitin by Chitin Colossal Sash. Nah, ini udah mau selesai craftingnya. Jadi ini yang bakalan ku kerjain, tapi sebelum itu mungkin bakal ku kerjain ini aja deh ya. Create near infinite great power with an attractive dragon 8 meal. Jadi kalian mungkin kalian pasti pernah familiar dengan ini, yaitu great power. Jadi ini sudah berapa episode yang lalu ya tentang great power ini. Karena sekarang kita nggak butuhkan.
Ini bakalan ku upgrade. Nah, kalau misalkan mau upgrade, ini kan upgrade area capacity ya. Ini saatnya upgrade aero damage. Aero damage yang ini nih. Yang ini dia. Berarti ningkatin damage arrow-nya. Kita tinggal masukin aja. Ini dengan Redstone Clock dia bakal langsung auto crafting ya. Nggak perlu kita klik-klik. Oke. Jadi grid power ini dia dari extra utilities yang intinya dia dari sini nih. Namanya mill. Dia bisa ngasih namanya grid power ya, atau dia singkat sebagai GP. Dan grid power ini kita biasa gunakan untuk misalnya di sini ada upgrade dari transfer pipe yang transfer node yang dia butuh GP. Kalian lihat GP-nya. Kemudian juga apalagi ya? Dan yang paling ketara itu adalah ini nih. Namanya Angel Ring. Ini dia butuh GP. Kalau kalian mau pakai dia, kalian harus minimal punya 32 GP kalau baru bisa nih. Oh ya, sama mesin juga ya. Mesin dapati ada yang butuh GP. Kayaknya cuma ada Conator doang ya. Mesin yang lain mungkin nggak ada sih. Oke, dan selain dari watermill, kita tahu ada yang namanya mill-mill yang lain, yaitu misalnya ada fire mill, lava mill. Berarti dia perlu ditaruh di atas lava, di atas api. Lava berarti dia ya di sekitar lava gitu. Nah, tapi yang paling tinggi yaitu ini dia. Dragon 8 mil sampai ngasih 500 GP. Sedangkan yang lainnya itu cuma ngasih 4. Bahkan watermill cuma ngasih 16. Jadi pun udah cukup tinggi, tapi sampai 500 GP ini udah wow, ini sampai akhir modpack pun juga nggak akan habis kepake semua GP-nya. Tapi untuk bikinnya, wow, ini cara bikinnya sangat mahal ya. Ini aku pertama kali ini tentu saja bukan recipe aslinya. Recipe aslinya aku kurang tahu, tapi ingatku pakai nether star ya. Dan beberapanya cukup mengerikan. Misalnya ini sebenarnya gampang sih, nggak terlalu mengerikan. Yang mengerikan tuh ini nih. Nether star generator MK3 ini dari simple generator ya, coba aku cek. Simple generator. Sebenarnya kalian pernah lihat itu di kenapa? Oh ya, kalian pernah lihat itu di ini ada simple jetpack ya. Kita spesifik aja simple generator. Ini dia. Ini intinya mod yang cuma ngasih kita generator sih. Ada 5 jenis generator ya. Ada furnace. Dia pakai bahan untuk bahan bakar furnace. Ender aku habiskan pakai ender pearl. Culinary pakai makanan tentu saja. Makin bagus makanannya makin besar energi yang dia hasilkan. Lava dari lava. Dan nether star ini yang paling kuat ya tentu saja karena dia butuh nether star. Nether star-nya udah dapatnya susah, tentu saja hasil energinya dapati besar ya. Dan ada yang versi MK2 yang upgrade 2-nya dan yang MK3 upgrade 3-nya ya. Ini kita butuh 2, berarti kira-kira kita butuh ini upgrade-nya yang bikin mata melongo ya. Kita butuh 8 MK2 dan istilahnya 82 lah. Aku nggak tahu, aku lupa kepanjangan dari MK apa. Dan 8 MK2 nih berarti butuh 64 ya. 8 kali 8 64 MK1. Dan MK1 bikinnya kayak gini, dia butuh nether star. Berarti kita minimal butuh 2 tak nether star ya. Kita butuh ngabisin kita 2 tak wither. 2 tak wither. 128 wither ya. Jadi mungkin sebenarnya ada berapa banyak wither yang ku habisin untuk nether star nih. Bahkan untuk upgrade pun juga butuh lumayan banyak nether star ya. Karena emang ini aja ya, ini weekend ini aja nih butuh 5 nether star kalau kalian nggak tahu. Jadi ini tinggal aku upgrade dulu. Ini damage ya. Ada arrow pit, kecepatan arrow-nya. Kita ambil aja. Ini bakal aku masukin dulu ininya. Wither skull-nya. Ini kenapa aku gak bikin otomatis karena ya sebenarnya gampang sih untuk bikin otomatis, cuman aku pikir nggak bakal butuh nether star banyak itu, cuman rupanya kita harus butuh lumayan banyak dan storage-nya mungkin nggak akan dukung kalau cuma pakai double chest itu doang. Jadi ya sudahlah, kita manual aja. Mungkin bakal aku otomatiskan ku transfer pakai ini dapati transfernya pakai ini ya, pakai namanya itu ender
saja. Nggak mungkin kita pakai pipe panjang ke sana, nggak mungkin. Kemudian mungkin kita bakalan coba bikin memang ya. Sebenarnya kita udah punya lumayan banyak dari start ya. Itu buat tambahan aja kalau misalkan kurang. Jadi mari kita coba bikin millnya. Ini bakalan agak merepotkan sih ya. Beberapanya gampang, contohnya Dragon Age gampang. Dragon Age udah aku punya sih. Oh, kita butuh ini lagi ya. Mungkin aku perlu ngabisin satu lagi sih, ada Dragonnya. Tapi selain itu kita, karena ini masih perlu nunggu upgrade full mark dulu, jadi tinggal 2 lagi ya. Jadi kita tunggu dulu semuanya full mark biar kita lihat damage-nya seberapa. Tetapi selain itu kita bisa crafting yang komponen lainnya ya. Yang gampang misalnya Dragon Stone. Dragon Stone ini gampang, cukup pakai dari mana diamond. Ya kalau kalian ingat itu dari Botania ya di situ. Udah gak ke satu lagi nih Botania ya sayangnya. Tapi rupanya kita pakai juga di sini. Kita buang. Oke. Kemudian mana lagi? Ini ya. Ada power generator. Kita butuh 4 tak soul sand, 1 tak furnace, block of redstone gampang sama 2 tak metal. Oke. Furnace 1 tak. Ini kita tinggal ini ya kan penuhkan cyanide-ku, jadi aku perlu upgrade dulu ya. Cyanide itu yang dari reaktor itu ya. Jadi karena aku tarik cyanide-nya juga ke sistem, jadi dia bakal menemui ya. Ini kayaknya masih kurang karena ini masih penuh. Karena ini pas ya 125. Jadi ada yang kurang, tapi nggak masalah sih. Harusnya dia udah sangat cukup kok. Ini mungkin berapa karena berapanya masuk ke sistem, ku masukin lagi sini. Oke. Kemudian tadi mana ya? 1 tak furnace. Kita klik aja langsung dapat 1 tak. Kemudian mana nih? Soul sand. Kita butuh 4 tak soul sand. Kira-kira berapa ya? Coba. 1, 2, 3. Apalagi ya yang kita butuhkan? Udah semua ya? Tinggal kita bikin aja. MK1 ini, oh ya butuh 2 tak rupanya ya, aku lupa. Kita tinggal, ini harusnya cukup 2 tak. 1, 2. Ada achievement ya, apa ya? Wither energy ya. Oke, kemudian kita butuh 16. Sebenarnya karena kita ada punya seed untuk vibrant alloy, jadi vibrant energetic alloy itu udah lumayan ya. Mungkin aku bakalan bikin khusus buat vibrant alloy sih. Karena ini cukup banyak yang aku taruh supaya cepet nih. Tapi aku bakal pangkas dulu berapa. Kalau salah 6 yang aku taruh gitu. Ini oke, kita langsung aja bikin yang namanya ini ya. Ini dia Vibrant Crystal. Buat nyatukan jadi MK2 ya. MK2. Karena craftingnya cepet sih, harusnya langsung dapat berapa ini. Ini dia. Jadi tinggal kita upgrade aja. Jadi MK2 dan untuk upgrade ini dia butuh Dragon Bread. Ini dia. Oke, kita pas punya 2 ya. Sayangnya aku nggak ngambil lagi Dragon Bread ya, sayangnya. Tapi mungkin bakalan ku ambil deh waktu kita ngelawan, karena kita butuh ngelawan 1 lagi rupanya. Dan ini harusnya upgrade-nya udah selesai. Kita tinggal ganti lagi antara akhir itu drop it ya. Kecepatan narik bownya. Jadi aku udah nyoba pakai weapon gen kenceng banget, dia cuk gitu. Langsung berapa arrow tembak saja bakal kabur arrow, tapi harusnya nggak masalah. Harusnya bisa quentin infinity ya, biar nggak worth arrow. Coba. Sini aku juga sudah sudah berniat untuk menggunakan yang namanya enchanter. Jadi enchanter itu harusnya pernah aku kasih tahu ketika kita bahas tentang Endrayo. Jadi enchanter ini bisa digunakan untuk ngasih enchanting secara spesifik. Jadi misalnya kita mau dapatin protection misalnya, kita tinggal pakai ini aja. Jadi untuk bisa dapetin protection, kalian lihat aja ya amount-nya atau jumlahnya.
Kalau misalkan yang paling tinggi, oh berarti seharusnya 64. Berarti 64 nih bisa dapat power 4 ya, karena ini nggak muncul ya ini. Dan kita butuh yang namanya book and quill. Semua enchanting punya bahannya beda-beda ya. Jadi ini alternatif lain kalau kalian mau dapetin enchanting yang spesifik. Tapi kalian harus punya bahan yang lumayan banyak sih. Oke, jadi aku pengen banget punya infinity. Mana infinity, ada nggak ya? Infinity. Ini soulbound. Ini soulbound mungkin bakal aku pakai ya, karena dia bisa tetap ada di inventory meskipun kita mati ya. Kalau misalkan kita mati, dia itemnya tetap ada di inventory kita. Nah, infinity, oh murah juga ya, pakai ender pearl doang. Ender pearl 1 sama lapis tentu saja, dan book ender quill. Book ender quill itu butuh feather. Mungkin aku bakalan ambil. Ini kenapa ayamnya malah minggat ke sana ya? Mungkin bakal aku atur dulu bentar ya. Oke, ini aku simpan dulu. Kita butuh insect sama buku tentu saja untuk bikin book and quill. Ini kita ada punya enchanternya. Insect ya, insect kita punya banyak banget dari quick ya. Mungkin aku bakal simpan aja di sana untuk and quill. Oh, ledakan dari withernya nge-trigger shieldku. Gak masalah sih, karena kita punya plug roller di base ini, jadi energinya bakal ke cover semua. Oke. Ini cara kita tinggal taruh aja di sini mungkin. Kita butuh 15 lapis sama endepol ya. Ini ada endepol. Kita tinggal taruh aja di sini. Ini nih. Dan kita butuh 17 XP ya. Untuk selesaiin prosesnya. Ini karena kita punya ini, jadi bisa efektif, langsung aja kita ambil. Dan ini nggak ada durability-nya, jadi kalian bisa pakai ini kapan saja. Tentu saja kita perlu naruh di anvil tentu saja. Oke, kita bisa ambil nih. Ini sudah full draconic ya. Jadi kita bakal lihat seberapa bagusnya nih bow ya. Ini aku ambil weaponnya ya. Oke, tinggal kita ini harusnya bisa ya, ada infinity. Jadi kalau kayak gitu kita nggak butuh lagi banyak bow, cukup banyak. Atau bahkan nggak bow sama sekali, tapi itu jaga-jaga aja. Arrow maksudnya. Oke, ini dia. Dan kita perlu, oh ini kita butuh, coba kita crafting dulu resource yang lain. Ini bakal merepotkan sih, Draconic Vision crafting injector. Kita bakalan perlu bikin ini berulang. Aku punya ini penting nantinya kalau misalkan ada yang perlu 9 ya. Tapi jadi aku mau gambar bikin baru lagi. Mungkin aku bakalan skip aja untuk bikinnya, karena ini, atau enggak deh, aku apa aja. Kalian aja kalau misalkan nggak lama. Aku bikin dulu yang versi paling basicnya tentu saja. 1, 2. Kemudian untuk upgrade dia ke ini kita butuh weapon core. Kita butuh ini, aku udah naruh si patternnya di sini, jadi tinggal crafting aja. Ini butuh berapa tadi? 4 ya. Warga 4. Draconium block 2. Dan core-core yang lain dan diamond kalau nggak salah ya. Ya, diamond 4. Jadi 8. Kita tinggal taruh sini, kita sebarin nih, bentar ya. Aku sebarin. Taruh. Ini belah. Taruh. Dan ini dia. Kemudian langsung aja ke yang draconic ya. Enggak berapa sih. Kita butuh 4 weapon core, 4 nether star lagi berarti. Kemudian mana tuh? Block ya. Block of weapon. Jadi ini udah lumayan banyak sih aku punya ininya. Ini kalian juga aku craftingnya nggak di sini, karena crafting bukan satu ding, kali crafting kan 4 ya. Crafting 4 wicked draconium blocknya aja udah butuh waktu lama banget soalnya. Jadi ya daripada kalian nunggu lama banget ya, aku nggak
nggak akan bikin, nggak akan apa ya, nggak akan ngasih lihat kalian lah, karena lama banget sih. Itu saja. Oke, tinggal kita ambil aja diamondnya. Kita mana tadi? Ini dia. 1, 2. Nih, yang bloknya. Taruh. Sebarin. Oke, udah. Ini dia. Dan tinggal kita tunggu crafting aja. Kita bakalan bikin yang furnace ini. Ini furnace yang aku pakai di sini ya. Tapi kalian belum pernah ngeliat aku proses craftingnya gimana. Jadi ini sub premium. Kita dapetin dari Wither. Kalian dia lihat nih sangat punya. Dan di sana pun masih ada itu sub premium. Jadi apa ya, Imperium udah nggak ada harganya lagi. Saking ya banyaknya hukumnya. Ini tinggal ku bagi aja. Masing-masing kita butuh 14 untuk upgrade. Jadi kita bisa belah 4 dapat 16, dapat belah 4 lagi dapat 16 ya. Dan ada sisa 4. Kita butuh furnace. Kayaknya aku nggak punya sisaan ya. Aku bikin lagi. Ini dia. Tinggal bikin furnace yang bukan nih. Tinggal bikin furnace yang ini dia. Kita perlu bikin yang semua ini versi bloknya ya. Jadi ada versi bloknya nih untuk semua essence-nya ya. Kita bikin aja. Oke. Kita taruh sini. Upgrade. Ke premium. Dan yang terakhir kita butuh 27 ya. Wither-nya lumayan berisik ya. Ledakan sih yang berisik. Oke, kita tinggal butuh 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, retar di sini dan tinggal kita bikin aja ultimate furnace ya. Ini aku bikin di sistem itu. Udah selesai, seharusnya tinggal ini ya. 2 ini. Oke. Dan ini udah jadi ya. Tinggal aku masukin aja ke sistem. Kita butuh gas tier lagi. Oke, kita bikin aja 4 gas tier. Glass paint untuk encriptonnya 1 tak aja kalian. Dan kita tinggal aja bikin encriptonnya 2, 3, 4. Oke. Dan mari kita coba lawan dia. Oke. Kita bakalan ambil dulu berapa botol karena kita kekurangan Regen Bread ya. Oh, ini ada Regen Bread lagi, tapi mana botol? Ada botol sini. Udah, kita ambil ini aja. Oke, kita udah sampai di end. Malah jatuh. Oke, kita malah sampai ke the end ya. Tinggal kita ini aja. Ini aku perlu bikin platform karena harusnya di episode sebelumnya kalian pernah lihat ada Dragon 8 yang rupanya jatuh ke bawah gitu. Jadi agak buang-buang Dragon 8. Rupanya bukan Dragon 8-nya nggak ada, tapi emang ya jatuh ke bawah gitu. Tak kenapa dia nggak ke atas ini lagi ya. Oke. Kita tinggal bikin aja. Tinggal nunggu semuanya. Ini kalian ku hancurin aja biar bisa langsung ku tembak. Dan enderpearl yang dari enderman yang habis di sini kita ini aja. Ini enderman-nya malah kebakaran coba. Oke, saatnya kita tembak. Oke. Oh ya, ini lupa ya. Smart. Oke. Mudah-mudahan nggak ada yang ini sih. Oh, ini kompas. Bentar ya. Ayo. Jangan sampai. Oh, ini malah dapat ini, Pak. Ini namanya Ender Air Bottle dari apa? Dari Botania. Ini agak buang-buang sih karena hampir gak ada gunanya. Sebenarnya ada sih crafting depan. Ini intinya sering saingan sama Dragon Bread ya. Jadi harus hati-hati juga sih mau ngambilnya. Nah, habis pokoknya.
Kemudian tadi aku mau ngomong apa ya? Jadi ketika kalian upgrade, kalian nggak semata-mata bakal ngerasain apa ya? Ngerasain tambahannya atau upgrade-nya ya. Kalian harus setting lagi. Jadi di sini kalau kalian nyadar ya, ini sebenarnya sebelumnya paling mentok di sini ya. Tapi sekarang udah bisa ditambah lagi. Ini dia 9. Jadi kalau nggak kayaknya di basic masih kayak gini, masih 5. Weapon naik jadi 7. Dan ini Draconic ya mentok jadi 9. Dan kita butuh ini semuanya nggak full kanan ya, karena ada beberapa yang bakalan butuh requirement, ada arrow khusus yang harus dibikin kalau mau pakai ini. Ini juga beberapa ini juga yang bisa dinamain explosion power nih makan energi banyak banget ya. Jadi makanya ini nggak ku mentokin ya. Ini 2 masih boleh lah mentokin karena energi nggak gede-gede banget. Auto fire nih buat langsung nembak-nembak gitu. Kita tahan klik kanan aja dan langsung nembak semua itu arrow-nya. Ini kalau nggak salah untuk ya biar bisa terus arrow-nya bisa ke area yang lebih jauh. Dan ini juga kalau nggak salah makan energi juga. Jadi kalian lihat di kiri atas aja energinya udah 200.000 yang perlu di kali tembak ya. 200.000 kali tembak itu cukup boros energinya. Sebenarnya masalah energi udah bukan masalah kita lagi sih, tapi ya makin banyak kita pakai udah pasti makin boros tentu saja. Oke, tinggal aku tembak aja. Ini aku literally cukup klik aja dan udah langsung ke shoot gitu. Arrow-nya cepet banget. Dan dia proyektilnya dia lurus ya arrow-nya, karena aku lupa yang mana tapi arrow-nya jadi lurus gitu. Lalu ya jatuh buat di dada. Kita lihat berapa damage-nya. Oke, ya, bawah. Ini karena setara A ya, jadi agak lambat, 0,5 tapnya. Jadi agak males. Kalian lihat damage-nya? Wow, hampir 1/4. Dari tinggal 1 shoot lagi mati nih. Dan ya, ini dia Dragon 8 kita. Ini kalau misalkan mau ku ambil ya tinggal ku ini aja. Dan ku taruh lagi dotnya. Dan saatnya kita pulang. Oke, dan seharusnya kita udah punya komponen yang kita butuhkan ya. Ini malah hujan pula nih tiba-tiba. Oke. Aku perlu simpan dulu berapa. Ini ada yang namanya soul. Ini mungkin aku jelasin aja kali ya. Ini soul 8. Jadi ini macam pawn edge ya, tapi ini bukan untuk nge-pawn enderman-nya, atau sebenarnya aku sempat dapetin ini dari zombie. Ini dapetinnya dari ini nggak ada enchanting ya, tapi kalau kalian bisa dapetin ini dari ngekill mob pakai ini atau pakai namanya enchanting reaper mana. Nah ini dia. Ada namanya reaper. Ini kalau nggak salah dari dari Dragon Evolution-nya sendiri ya. Reaper. Ya dari ini dia dari Dragon Evolution-nya sendiri. Ini kenapa nggak ada deskripsinya? Jadi ini ada mod yang bisa ngasih kita deskripsi untuk enchantment-nya. Harusnya nggak ada ya. Ya intinya kayaknya ada mod yang bisa ngasih kita deskripsi untuk enchanting-nya. Tapi sebenarnya kalau kalian udah veteran sih harusnya nggak terlalu butuh ya. Dan ya kita perlu. Jadi intinya soul itu cuma buat ngubah ya kayak pawn egg juga sih ya, ngubah spawner. Jadi kalau misalkan enderman soul dikasih ke spawner berarti dia bakal berubah jadi enderman spawner. Udah gitu aja sih. Ini tinggal aku simpan-simpan dulu. Ini bakalan nggak terlalu butuh gini ender air bottle-nya. Dan kita udah punya semua komponen yang kita butuhkan ya. Ini mungkin aku simpan ini aja di minute-nya. Dan kita tinggal bikin meal-nya ya. Ini dia. Dragon 8 meal. Nah, ini dia.
Dan ini tinggal kita taruh di mana aja. Ini cara makainya gampang banget, cukup pakai Dragon 8 sama ini ya, sama millnya udah pasti. Mana Dragon 8 ku ini sebelumnya sempat ku ngelawan Under the Dragon dan dapat ya beberapa Dragon 8 lah ya. Ada beberapa yang terpaksa jatuh ya karena memang kita di void ya. Oke. Jadi kalian udah bisa ngeliat kita udah dapetin 500 GP power ya. Dan seharusnya ini udah bisa ya karena near infinite. Grip power 500 nggak bakal banyak dipakai ya sebenarnya. Karena kita udah jarang juga pakai namanya Trituitis. Jadi ya sudah kita centang aja kalau begitu. Kemudian nah ini yang menarik create 16 by 16 by 16 closure set. Nah ini dia kita akan masuk ke yang namanya closure set ya. Colossal. Ini dia nama modnya. Bukan yang ini nggak ada ya ini nggak ada modnya. Jadi cuma 2 baris doang. Nah colossal set ini apa sih sebenarnya modnya? Ini mod juga agak jarang, bukan jarang sih, jarang banget kalian nemuin nantinya. Jarang sih ada mod yang pakai colossal set ini, tapi intinya kalian pernah nggak sih ngelihat macam meme Minecraft gitu yang kalau misalkan inventory kalian penuh semua, kalian tiba-tiba punya namanya chest yang bentuknya besar ya. Sesuai dengan namanya, ini colossal ya. Colossal itu kata lain dari besar ya. Kata besar kan banyak ya di bahasa Inggris itu mungkin ada yang biasa itu big, huge, massive itu yang paling sering kalian dengar. Atau ada yang mungkin jarang kalian dengar misalnya humongous ya. Humongous itu jarang kalian dengar dan salah satunya juga colossal. Colossal itu besar juga ya dan besarnya juga besar yang besar banget tentu saja. Misalnya reaktor yang kayak gini juga bisa kita bilang colossal sih. Dan kita bikin aja chestnya. Nah ini kalian nyadar juga bahwa chestnya ini ada intinya cuma ada 3 komponennya di sini, kalian nggak usah bingung. Yaitu yang pertama ada wall ya dindingnya sesuai dengan namanya yang untuk kulit luarnya gitu. Kemudian ada yang core yang inti dari chestnya. Dia butuh pasti butuh satu untuk setiap untuk colossal chest structure ya. Namanya structure ya. Tapi bisa aku bilang multi block sih sebenarnya. Atau traktor juga bisa sih. Dan juga namanya interface ya. Ini udah pasti untuk input outputnya ya dari ya to interact with pipe and hopper ya. Jadi kita bisa interactnya cuma bisa pakai ini ya. Aku nggak tahu kenapa dia harus pakai ini, nggak bisa langsung kayak chest biasa aja, itu bisa main tarik tarik masukin aja. Tapi ya sudah, kita tinggal bikin aja. Jadi ada beberapa varian, misalnya ada namanya copper, ada iron. Ini aku susikan versi apa ya, chest yang lebih mahal. Selain lebih mahal, tapi inventory juga lebih gede lagi. Ya, ini kalau chest bisa kita pakai sebagai chest beneran ya, cuman versi yang lebih gede tentu saja. Tapi mungkin kita cuman pakai yang woodnya aja kali ya, karena sebenarnya bisa sih kita bikin diamond, cuman dari supaya lebih otentik aja mungkin kita pakai chest yang biasa aja kalau gitu. Chest yang biasa aja ya. Berarti yang ini kita butuh bikin 16 kali 16 kali 16 ya. Ini kalau misalkan dihitung-hitung ya kita bakal butuh berapa ya? Oke, ya sekitar 1300-an ya. Mungkin kita bakal bikin petnya dulu. Yang aku bilang kita pakai yang biasa aja ya, yang wood. Ini bakal butuh, oh ya ini masing-masing satu, berarti oke, kita bikin aja ini, nggak masalah. Nggak perlu butuh crafting yang lain kok yang banyak. Oke, ini kita butuh sekitar, nih ku hitung, sekitar segini. Kita tinggal tar aja. Kita mungkin lihat seberapa cepatnya nih crafting ya. Kita butuh sekitar 1800-an wood. Cukup banyak, dan kita ada punya 888 oak plank ya dari yang sebelumnya aku crafting. Oke, kita lihat aja gimana progresnya. Kencang banget ya. Ya dari ini ribbon torresnya, karena kita punya main banyak CPU di dalam. Jadi bisa berjalan dengan sangat cepat ya. Mungkin kita butuh ini lagi sih. Plank lagi nanti untuk keperluan crafting. Dan nggak akan butuh waktu lama sih sampai dia benar-benar selesai. Yes.
mana plankku. Ini ku pakai sih buat crafting nanti ya. Craftingan. Oke. Cara bikinnya sangat-sangat gampang sih sebenarnya. Kita cuman disuruh bikin bagian luarnya aja. Bagian dalamnya nggak perlu kok. Biarin kosong aja. Dan 16 kali 16 kali 16 itu besar banget loh. Ini mungkin kira-kira ya 2/3 dari platform panjang ini. Kan ini ada platform dari sini sampai sana kira-kira 24 ya. Mau aku bikin mana ya? Mungkin aku pengen bikin di sekitar sini sih biar kalian. Tapi ini entah cukup atau enggak ya. Coba aku bikin aja kalau gitu. Mana angel blockku? Mungkin aku bakal coba bikin ini nyampe nggak ya? Oh nyampe. Karena ini cuma 48 bloknya, nggak bisa ditambahin lagi jaraknya. Sama won ya, aku butuh won. Oh ini satu inventory cukup sih. Oke, aku pengen bikin yang itu dulu bentar ya. Yang ini dapati buat input outputnya. Cukup pakai cobblestone sama core-nya. Ini kita butuh satu, harusnya nih terserah aja mau taruh di mana. Cuman ku lihat aja apakah dia ada spesifik naruhnya di mana. Sama wonding. Mana wonku? Oh ini dia. Oke. Mungkin sekitar sini kali ya. Ini aku nggak tahu apakah jaraknya cukup atau enggak. Cuman harusnya bisa. Ini 16 blok ya. Kayaknya nih. Jangan deh. Ini ada apa ini bakal timpa. Mungkin sekitar sini aja kali ya. Nanti kalian lihat. Aku putuskan mau taruh di mana gitu. Oke. Ini tinggal satu baris terakhir ya. Cukup pakai wand-nya aja udah tinggal crafting sendiri sih. Oke. Ini drop mob bakal pon gak ya di sini? Mungkin aku bakal taruh aja di sini core-nya. Nah, aku nggak tahu sih naruhnya di mana, tapi aku taruh aja di situ. Ini tinggal satu lagi ya. Ini kurang kayaknya dia. Kurang satu kah? Harusnya sih pas ya. Entah kenapa kurang satu itu. Mungkin coba kita, oh ini nggak cukup nih jaraknya. Coba kita ambil satu aja deh. Oke. Kita tes apakah bisa. Oh nice. Langsung bisa rupanya ya. Dan nggak perlu lihat ini chest yang gede banget ya. Look at this big boy ya, gede banget chestnya. Dan kalau kita klik kanan, ini harusnya bisa diklik kanan ya. Lihat ini dia storage-nya. Ini gede banget loh, ini banyak banget nih. Ini aku scroll lumayan panjang ya dari atas sampai bawah. Ya aku nggak tahu ini berapa baris ya, malas juga aku disuruh hitung satu-satu nih. Cuman tentunya ini banyak banget ya isinya. Jadi kita bisa naruh banyak barang, terutama yang kayak gini nih. Nih. Nah nih yang armor ginian sama bow ini yang sebagainya sih buang ya, sudah aku buang atau aku simpan di sini. Tapi ya kalau misalkan ku hidupin lagi bakalan banyak lagi nih, dan ini bisa aja ku tarik ke sini ya chestnya. Dan kalian lihat nih ada macam ini core ya, ini core-nya. Dan ini interface-nya ya. Jadi kalian bisa ngeliat ada macam tanda gitu. Kalau misalkan kalian mau masukin item ke chest ini ya, kalian lagi entah kenapa dia nggak bisa taruh di semua sisi, harus di sisi yang spesifik. Cuman ya sudahlah. Jadi kita udah bikin chest yang gede banget. Nih, wow, lumayan, bukan lumayan sih, gede banget gitu ya bentuknya. Agak kocak sih chestnya segede itu. Dan kita udah bisa centang berarti ya. Kita centang aja. Oke. Kemudian satu lagi ya. Sebenarnya ini ada lagi satu quest yaitu Quantum Storage Unit ya. Coba kita cek Quantum Storage Unit yang ini ya. Quantum Storage Unit. Kenapa dia malah ke sini? Ya, Quantum Storage Unit yang kalau kalian, ini juga ada Iron Chest rupanya. Iron Chest ini mod yang intinya berisik ya. Yang intinya Iron Chest ini storage yang penyimpanan yang besar ya. Cuman bedanya di sebenarnya penyimpanannya mungkin bisa dibilang cukup hampir
nggak tahu sih ya apakah lebih besar ini sama diamond chest. Ini yang paling tinggi ya. Obsidian chest. Sebenarnya yang paling tinggi itu diamond chest. Cuman obsidian chest ini ada kemampuan tambahan, yaitu dia nggak bisa hancur dengan ledakan. Jadi kalau kalian yang suka sebel gitu sama creeper yang sering kali meledaki base kalian dan bikin item di dalam chest kalian itu luber kemana-mana, ya mending kalian pakai obsidian chest saja, karena dia bisa tahan ledakan. Meskipun kalau ledakan wither aku nggak jamin ya, tentu saja. Tapi kalau masalah storage yang paling tinggi tetap diamond chest, dan kalian lihat HP-nya cukup mahal ya, tentu saja. Meskipun kalau di kita sekarang udah nggak terlalu mahal ya. Tapi mending pakai crit ya, karena lebih murah jauh. Kalau kalian harusnya ada hafal lah resepnya. Kalau misalkan kalian nonton di episode pertama, dari episode pertama ya. Dan kita disuruh untuk minta quantum storage unit. Nah ini adalah, mungkin kita coba bikin aja deh ya. Daripada kalian penasaran. Kita butuh kapasitor. Ini. Kita bikinnya. Dan kita butuh chest ya. Ini bakalan agak bertumpuk-tumpuk. Bentar ya. Dia harusnya nggak cuma trap chest ya. Ya chest biasa bisa. Dan chestku habis sebenarnya. Bikin aja banyak lumayan. Kita tinggal bikin 2. Kita upgrade ke gold. Dan ada varian lain kalau kalian lihat. Misalnya ada yang copper sama silver ya. Ini ada silver. Ada ya copper. Tapi biasanya kita masuk ke ranah yang ini sih. Yang vanilla. Yang iron, gold, diamond, dan obsidian. Oh kita harusnya butuh 4 nih, bukan 2. Bentar ya. 1, 2, dan obsidian. Oh ya, satu lagi ada yang namanya glass, tapi mana ya? Ini glass ya. Ini biar kelihatan aja sih item apa aja yang ada di dalam. Meskipun nggak semua sih. Ini ada dalam quantum storage modnya. Upgrade rendernya aku kurang tahu apaan, tapi intinya dia ada tempat penyimpanan yang benar-benar massal ya. Sangat massal. Iron chest ya. Ini dia. Bahkan ada upgrade yang kalau misalkan kalian nggak mau hancurin chestnya terus kalian upgrade, kalian bisa langsung aja craft ini dan klik kanan ke chest itu ya. Ke chest yang biasa. Mana chest? Ini misalnya. Tapi dia cuma bisa satu-satu ya, nggak bisa double chest. Harusnya di versi ini nggak bisa double chest ya, belum bisa double chest. Kita nanti modnya bisa double chest yang misalnya gold double chest gitu. Double gold chest mungkin namanya ya. Jadi quantum storage ini adalah tempat penyimpanan massal, mirip sama drawer kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Ini dia. Nih. Ya ini harusnya mirip sama drawer. Ini harusnya nggak bisa, ya cuma bisa nyimpan satu jenis item doang. Jadi mungkin bisa aku coba taruh dia di ini misalnya. Tapi jangan deh. Jadi ya ini mirip drawer, cuman jauh lebih massal lagi. Jauh lebih banyak penyimpanan ya. Kalau nggak salah kita 2 billion ya, 2 miliar. Lebih tepatnya 2147 sekian. Itu kalau kalian nggak familiar, itu angka yang kalau kalian mungkin sering main komputer itu, angka itu cukup sering muncul ya. Itu kalau nggak salah apa ya? Digit atau bilangan maksimal untuk sistem 32 bit ya. Jadi intinya bilangan itu dia dapatnya dari, kalau kalian dari perhitungan dari 2 pangkat 32 kurang 1 ya. Bagi 2 kurang 1 lebih tepatnya. 2 pangkat 32 itu dari sistem 32 bit, di mana masing-masing bilangannya kan bit itu bilangan biner ya. Binary integer. Binary integer itu kepanjangannya. Jadi dia cuman ada di angka antara 0 dan 1, dan itu ada 32. Jadi karena masing-masing itu cuma ada 2 kemungkinan, 0 dan 1, berarti kira-kira kemungkinan dari bit 32 gitu, yang 32 berjejer itu 2 pangkat 32 dibagi 2 untuk bilangan negatif dan positif ya, pembagiannya gitu.
dan dikurang 1 untuk bilangan 0, maka hasilnya gitu 2 miliar. Ini aku nggak bisa nunjukin karena dia apa ya? Ya karena ini butuh itemnya banyak banget sih 2 miliar. Ini cara dapetinnya gimana? Aku punya ide untuk pakai yang namanya Cobblestone Generator ini karena ini bisa ngasih hingga 64 apa ya? Cobblestone per tick kalau nggak salah. Ini ada deskripsinya ya. Bukan nih, 1 cobblestone per tick. Kalau misalkan 1 tick itu kira-kira seper 20 detik. Jadi mungkin per detiknya 20 cobblestone. Tapi tentu kayaknya kita bakal butuh banyak banget sih ini untuk bisa memenuhi 1 ini doang. Tapi ya sudah. Ini soalnya dia juga mintanya cukup apapun. Jadi terserah kalian mau naruh item yang sampah sekalipun itu boleh. Tapi diminta untuk fill ya atau penuhin. Yang mana ini bakalan quest yang butuh waktu yang lama banget sih untuk bisa sampai segini ya. Jadi mungkin aku nanti kalian lihat lah di episode selanjutnya ya. Jadi untuk sekarang next step-nya adalah kita pengen nyelesain nih ya. Kill a Chaos Dragon. Ini menarik. Menarik dan menantang karena Chaos Dragon ini bukan bos yang mudah yang untuk dikalahkan. Aku pernah ngasih tahu ke kalian tentang bos ini, tapi kalian belum pernah lihatnya ya. Jadi mungkin kita bakalan coba aja. Mungkin sebelum itu aku pengen lakukan persiapan dulu bentar ya. Oke. Aku lagi melakukan persiapan, jadi aku memutuskan untuk kasih tahu kalian di bagian ini ya. Jadi sebenarnya kenapa aku ke dia ini kalau kalian bingung? Jadi aku pengen ngambil Enderman di sini ya. Jadi ada namanya profile di sini yang dari Ender.io. Ini salah satu sisi dari Ender.io yang mungkin belum ku kasih tahu ya. Yaitu kita punya yang namanya ini dia Ender Crystal. Ini kenapa aku pengen bikin ini, yaitu kita butuh ini untuk dapetin yang namanya Soulbound. Ini enchanting yang cukup bagus ya, karena kalian bisa lihat deskripsinya, dia bisa mematikan bahwa itemnya itu tetap ada meskipun kita habis ya, kita tamat KO gitu. Tapi dia itemnya tetap ada di kita, jadi kita nggak perlu takut kehilangan ya itemnya. Atau dan di sini kan ada yang namanya mod gravestone ya, jadi kita bisa balik lagi terus ambil item yang ada di gravestone. Tapi daripada kita capek-capek kayak gitu, mending kita bikin aja ender crystalnya. Dia butuh namanya soulbinder. Ini ku langsung aja kasih lihat ya. Jadi soulbinder ini ya intinya dia bisa menggabungkan, sebenarnya cuma ada beberapa recipe. Ini juga bisa digabungkan dengan spawner. Ini broken spawner yang dari Ender.io. Kalau kalian hancurin spawnernya, ya hancurin spawnernya, dia bakalan ngedrop namanya broken spawner ya di mod ini tentu saja. Dan kalian bisa naruh soulfire ini untuk bikin tipe spawner jadi yang lain. Misalnya dia dikasih jadi magma cube ya. Atau ada beberapa resepi lain, misalnya nih solarium pressure plate June. Ya aku kurang tahu buat apa. Tapi ini juga ada untuk resepi lain aja. Jadi ada beberapa resepi yang bisa dibikin. Misalnya ada anti-ching crystal, ada sentient ender, ada prank and zombie, pristine crystal ya. Yang nantinya tentu saja berapa pakai buat craftingan tentu saja. Tapi yang kita buat yang ini, jadi ya kita bikin aja ya. Cara bikin mesinnya juga nggak susah. Cuman ya beberapa kepala solarium sama solarium nih. Ini kepala ini udah didapat dari mob farm itu. Entah mod apa yang bisa bikin mereka ada kemungkinan untuk ngedrop kepala ya. Jadi kalian nggak perlu susah payah pakai chart creeper kalau pakai cara konvensional ya di Minecraft Vanilla. Kemudian soulfile-nya, cara crafting juga nggak susah. Sama pakai solarium dan juga ada fuse quartz ya. Fuse quartz itu dia tinggal bakar aja quartz di alloy smelter ya. Masing-masing 4 dapat 3. Maksudnya 4 dapat 1, tapi karena ini ada 3 jadi dapatnya ya 3. Jadi nggak terlalu mahal. Butuh main banyak quartz aja. Oke. Ini karena udah ada otetik jadi nggak terlalu ini, dan dia juga butuh XP ya. Jadi kalian lihat tadi aku dia ngambil XP dari playerku. Dia cuma ngambil nilai XP ketika kita XP-nya 6 ya. Jadi
benar-benar ngambil 6 gitu, jadi 4 misalnya dari yang 50 karena aku ambilnya 50 tadi. Oke, kita ada dapetin semuanya nih. Soul file bisa disimpan di ini. Semua yang lain yang nggak terlalu dibutuhkan di file ini aku simpan aja di sini. Kemudian kita butuh soul bound untuk semua ini ya. Ya bow yang paling banyak dipakai di chaos Guardian nanti. Dan ini tinggal ku enchant aja semua armor ini sama ini ya. Ini udah ada dari waktu aku enchantnya lumayan hoki. Jadi tinggal kita bikin dan kita butuh lumayan banyak lapis ya, bentar ya. Harusnya kalian nggak usah aku kasih tahu gimana caranya gimana caranya enchant sama enchanter nih udah aku kasih tahu kan. Oke, saatnya kita pergi ke Chaos Dragon. Nah, pertanyaannya di mana ke Chaos Dragon itu? Kalau kalian bertanya, tentu oke, bakal aku kasih tahu. Jadi cara untuk kita ketemu dengan Chaos Dragon itu adalah kita perlu, ini aku udah melakukan beberapa persiapan, udah aku enchant juga semuanya. Jadi kita perlu tinggal ya jalan aja ke, bukan terjalan ini terbang karena ini kosong melompong semua. Kalian cuma bisa ngeliat di peta doang sih di minimap di kanan atas kalau misalkan aku lagi jalan. Dan daripada lambat-lambat kayak gini aku bakalan langsung aja maksin ininya. Jebolin aja sekalian biar kencang. Cuman ya nggak tahu apakah rendernya, oh ini muncul lagi. Jadi intinya kita perlu melaju sejauh 10.000 blok. Nah, seingatku ya. 10.000 blok dari titik asal kita dan kita bakal ketemu platform. Harusnya bakal ada platform buat Chaos Guardian-nya atau fighting dari Chaos Guardian ya. Kita lihat aja koordinat yang ada di minimap, di bawah minimap itu. Apakah ada sampai 10.000? Tentu saja kita nggak akan langsung ngelawan ya, karena ya tentu saja kita perlu persiapan dulu nih sebelum kita ngelawan. Kita perlu jalan lumayan jauh ya, jadi bakalan ku percepat mungkin ya. Oke, kalian sudah melihat apa yang ada di peta ya. Di sini kalian nggak bisa ngeliat, tapi di peta tuh ada macam titik-titik putih. Jadi mungkin aku bakalan set dulu bentar ya. Ini karena kita bakal ngelawan Chaos Guardian yang bakalan susah. Jadi aku untuk persiapan ini nggak ada colker kan yang ngelawan, oke? Aku bakal persiapan, aku perlu nambahin set chaos itu. Jadi kalau misalkan aku kenapa-napa atau mau teleport lagi ke sini, aku tinggal masukin aja di sini. Cuman mungkin perpendicular-nya bakalan hilang ya. Aku nggak tahu apakah ini soulbound atau enggak nih ya. Bisa di soulbound atau enggak, cuman coba aja. Jadi ini sebenarnya bukan chaos. Ini bukan chaos, jadi ini cuman meteor doang. Dan di meteor ini seharusnya ada, ya ini dia, ada draconic ore-nya di mana-mana di sini. Dan kalian sudah, oh ini ada meteor lagi satu ya. Jadi kalau kalian mau dapatin chaotic, draconic ini ada di sini, lumayan banyak ya. Aku bisa ngeliat lumayan banyak, ada berapa biji sini. Dari sini sampai sini ujung sana. Oke. Dan mana platform untuk chaosnya ya? Ini sebenarnya bukan chaos ya, ini tapi memang di dekat chaos ini biasanya banyak sih meteor-meteor kayak gini nih. Ini meteor ya, seingatku namanya. Oke. Seharusnya ini platformnya. Emang ini platformnya? Seharusnya ada lagi. Coba. Nah, ini agak spesial ya karena kalian bisa lihat ada ini tempat mana lagi nih? Kenapa nggak ada di sini coba? Oh, ini dia. Nah, baru muncul entah kenapa. Aha, ini dia. Entah kenapa tadi nggak muncul ya, tapi kalian bisa lihat itu pilar-pilarnya. Berarti ini udah masuk ke tempat chaosnya ya. Oke, ini blok satu-satu kayak gini nih. Bisa tiba-tiba terjun aja di mana gitu. Aku bakal bikin plafon dulu. Tadi kayaknya kurang jauh ya, jadi bakal ku hapus saja mungkin.
Kita add new yang ini ya. Oke, kita commit ya. Mungkin aku bakalan coba enchant dulu. Apakah bisa atau enggak ya? Aku balik dulu bentar ya. Oke, bisa rupanya. Bahkan ini juga bisa di-enchant ya, Deconic kapasitornya. Jadi ya kalau misalkan mati seharusnya mereka dua bakal tetap ada ya. Mudah-mudahan. Ya ada pasti sih. Jadi kenapa aku masih butuh ini? Karena supaya aku bisa teleport kalau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang berbahaya. Dan tentu saja aku perlu perhatikan ini juga karena energinya bahkan boros banget ya. Karena damage-nya juga ngotak juga itu region-nya. Dan ini pengen ku atur jadi miningnya maksimalin aja sekalian. Supaya aku pengen ngehancurin tuh. Kalian bisa lihat semuanya ada ininya, ada apa? Ini semua ya, nggak cuman ini doang, ada beberapa lagi yang ada di sana. Cuman kalau misalkan aku maju ke sana, aku bakal nge-trigger Chaos Dragon-nya untuk aktif ya. Dan muncul tentu saja. Makanya ini perlu aku masukin biar bisa jebol semua semua apa namanya itu ya, barnya gitu ya. Kalian udah bisa ngeliat ada kristalnya itu satu. Dan masalahnya lagi, kristalnya itu bisa regenerate ya. Jadi beda dengan end kristal yang yang biasa, yang kalau kita hancur dia nggak akan muncul lagi. Ini hancur dia bisa nge-heal, aduh, dia bisa muncul. Jadi harus secepat mungkin ngabisin Chaos Dragon-nya. Dan aku nggak tahu apakah perlu mati berapa kali supaya bisa kalah. Ya mudah-mudahan nggak perlu banyak-banyak kali aku mati ya. Makanya aku masih pegang ini ya. Ini agak mahal sih. Tapi ya sudah. Oke, kita coba saja ya. Mungkin aku nggak bakal banyak bicara karena harus fokus. Jadi, yap, kita coba aja ya. Mungkin kalian pelajari ya. Kira-kira strategi apa yang kupakai ya. Oke, mari kita coba aja. Nah, langsung muncul ya penyanyi. Oh ya, satu lagi, Chaos Dragon ini nggak bisa mati kalau kristalnya masih ada ya, jadi nggak rigid. Kan maksudnya semua kristal ada harus hancur. Aduh, udah keluar kabel bentar ya. Oke, ini range-nya sampai sini rupanya. Bentar ya. Ya tadi karena damage fireball-nya cukup kenceng ya. Ini entah kenapa kapasitorku nggak, ini kayaknya plaknya lumayan broken sih. Aduh, belum semua ya. Tadi nggak cuma ini doang, tapi yang enggak di Oke, lihat armorku langsung habis dan proyektilnya banyak banget tadi kalian lihat.
Aku nggak tahu apakah, tapi ceritanya bakal nge-heal sih. Tapi untungnya semuanya udah hancur nih, sampai banyak banget nih barku. Ini mau aku buang nggak ya? Oke, bentar ya. Ini kayaknya plaknya sampai ke sini deh. OP juga kalau misalkan plaknya sampai ke sini. Jadi ini masih penuh semua nih. Jadi mungkin aku nggak perlu terlalu masalah sama energi kayaknya ya. Oke, bakal aku coba lagi sebentar ya. Oke, hancur juga itu semua proyeknya. Oke, suaranya berisik. Oke, mungkin aku minggir dulu karena nih suaranya lumayan berisik kan nih lightningnya. Jadi kalian udah bisa lihat ya fight-nya. Ini literally sebenarnya nggak terlalu susah ya karena ini kerja terus ya gara-gara plaknya.
Padahal platnya ada di di overworld, tapi di sini masih nyampe loh, luar biasa. Jadi ya mungkin hoki juga sih ya, karena aku kebetulan punya plat network yang ada di sini. Jadi kalian udah bisa ngelihat ada ya banyak sekali bola-bola yang damage-nya juga gagil, yang agak kotak. Dan kalian setelah kita kalah, beberapa bordernya hancur lembur, jadi yang hitam-hitam kayak gini. Dan yang kita cari itu bukan ini ya, bikinnya ngasih Dragon Heart ya. Ini berisik banget ya. Dia ngasih Dragon Heart ya, jadi lumayan. Tapi sebenarnya bukan ini yang kita cari. Yang kita cari sebenarnya yang ini nih. Yang harusnya yang lagi dipetir-petirin nih. Bentar ya. Oh, ada ini apa ini? Ada connect view obsidian, lumayan menarik. Tapi aku nggak minta. Ini khas kalau kita pakai ini top power kan. Ini core. Ini core loot name ini intinya kita lihat semua item itu dimasukin ke dalam top ini. Jadi kalau kalian mau ambil, kalian tinggal ambil di sini aja. Jadi jatuhnya nggak kuat ya di blok ya ini. Kecilin lagi kayaknya. Mana tadi petirnya? Dia jadi di bawah tanah nih. Nah, ini dia. Ini ada epicnya juga. Oh, banget epicnya. Wah. Hampir apa nih? Hampir berapa ini nih? Kayak hampir setengah dari obelisk juga kayaknya. Oke. Ini semua epicnya ada aku ambil. Ini mungkin ya udahlah nggak apa-lah. Aku bawa aja. Ini mungkin singkat aja nih. Epicnya masih nyambar. Oke. Dan ini tinggal ini tinggal kita ambil aja ini yang kita butuhkan ke kristalnya. Kalau kalian belum lawan legend yang nggak bisa kita ambil, kita mengalahkan dia baru bisa ambil. Kita langsung aja hancurin dia. Ini kalau nggak salah nggak ada pengaruh sama fortune, jadi main ambil. Oke. Dengan begitu maka ini bakal langsung hancur, jadi hati-hati. Dia pulaunya bakalan hancur lembur. Ini aku nggak tahu range-nya sampai seberapa, jadi aku takut kena damage-nya. Jadi ya sudah, kita langsung aja kembali deh. Kalian bisa lihat aja deh di YouTube kalau misalkan pulaunya hancur gitu. Oke. Dan rupanya sekali kita ngalahin, kita dapat lumayan banyak ya, langsung dapat 5. Dimana ini banyak banget kita pakai buat yang macem-macem ya, nanti kita lihat. Nah, tapi sebelum itu aku simpan dulu, ini banyak banget ya. Obsidian lumayan lah, daripada aku perlu pakai ini terus ya. Ini kemudian ya aku simpan, ini mungkin bisa dipakai buat keperluan apa aja gitu. Ini kita punya Dragon Heart, lumayan lah buat ya crafting. Dan tentu saja nggak cuma sampai situ aja, ini aku masih pakai setting flight yang kenceng ya, jadi kita bakal agak keteteran. Nah, di sini kita udah kill 1 ya, ini quest untuk 1 Chaos Dragon, dan kita diminta untuk ngekill 4 ya. Jadi tentu saja aku nggak akan lakuin itu di episode ini ya. Mungkin kalian lihat aja ketika kita outro ya, kita selesaikan episode ini. Jadi mungkin di outro-nya kalian bakal ngelihat aku ngelawan 3 Chaos Dragon. Kita lihat segimana, kalian lihat ya gimana pertarungannya. Jadi di episode ini kita sudah bikin yang namanya ini dia Dragon Admiral. Kalian lihat di sini yang craftingnya luar biasa susah. Mungkin udah berapa menit cuman buat crafting 1 blok ini doang, tapi dia bisa ngasih GP yang hampir tak terbatas ya, karena emang kita nggak perlu lagi sih sebenarnya grid powernya itu. Kemudian kita dapat 1 big chest ya, 1 chest yang gede banget, colossal chest yang diminta oleh questnya. Aku bahkan bisa berdiri di atasnya tuh. Jadi kayak cetek gitu dari chestnya. Nah, gede banget ya. Dan kita udah ngelawan yang namanya Chaos Dragon ya. Dan tentu saja di outro ini kita bakalan ngelawan 3 lagi Chaos Dragon. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton.
Mungkin episode selanjutnya bakal jadi episode yang terakhir, tapi nggak tahu lah, kita lihat saja. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Dan bagi kalian yang tetap menonton, silakan nikmati pertempurannya.